Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 26. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil membawa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitahukan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yehuda, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku.
Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara tentang terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar." Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 16. Judulnya kesaksian yang mengubah hidup. Kadang kita berpikir bahwa kesaksian itu hanya cerita kecil tentang masa lalu. Tetapi dari Paulus kita belajar sesuatu yang jauh lebih besar. Kesaksian adalah alat Allah untuk membuka mata orang, memindahkan hati dari kegelapan kepada terang. Dalam pasal ini Paulus berdiri di hadapan Raja Agripa, bukan di gereja, bukan di tempat aman, tetapi di pengadilan. Namun justru di tempat inilah ia sampaikan kesaksian yang paling kuat dalam hidupnya. Paulus memulainya dengan kerendahan hati. Paulus tidak membela diri dengan amarah atau defensif. Ia memulai dengan hormat. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia." Ini mengajarkan sesuatu hati yang tenang, membuka jalan bagi pesan yang kuat. Kadang orang tidak menolak Injil, mereka hanya menolak cara kita menyampaikannya. Paulus jujur tentang masa lalunya. Paulus tidak menutupi siapa dirinya. Ia mengaku bagaimana ia dulu memasukkan orang percaya ke penjara, menyetujui pembunuhan, menyiksa jemaat, mengejar sampai ke kota-kota asing. Ia mengakui gelapnya masa lalunya. Mengapa? Karena kasih karunia Tuhan paling terlihat justru ketika kita jujur tentang siapa kita dulu. Tidak ada kesaksian tanpa kejujuran, tidak ada pertobatan tanpa pengakuan. Pertemuan yang mengubahkan segalanya. Di tengah perjalanan menuju Damsyik dengan niat jahat, Tuhan Yesus menemukannya. Ada 4 hal besar di sini. Yang pertama, cahaya dari langit. Artinya Allah sendiri turun untuk menjangkau. Yang kedua, suara yang memanggil namanya. Tuhan mengenal pribadi kita. Yang ketiga, ajakan untuk bangkit. Tuhan tidak hanya menegur, Dia memulihkan. Yang keempat, penugasan. Pertobatan bukan tujuan akhir, tapi awal perjalanan baru. Tuhan berkata, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Inilah tujuan Injil, mengubah arah hidup seseorang. Respon Paulus, dia taat dan tidak menunda. Paulus berkata, "Aku tidak pernah tidak taat kepada penglihatan itu." Sekali Tuhan bicara, Paulus melangkah, ia memulai memberitakan di Damsyik.
Yerusalem, di seluruh Yudea, hingga ke bangsa-bangsa lain. Pelajarannya, taatlah pada apa yang Tuhan sudah katakan, bahkan jika belum terlihat mudah. Ketaatan sederhana membuka pintu mujizat besar. Pujian dan penolakan, dua respon yang sama-sama muncul. Saat Paulus bersaksi, Festus berkata, "Engkau gila." Agripa berkata, "Hampir saja aku yakin." Ketika kita bersaksi pun dua hal ini selalu muncul. Ada yang mengejek, ada yang hampir percaya, ada yang benar-benar bertobat. Tugas kita bukan meyakinkan semua orang. Tugas kita hanya bersaksi dengan setia. Hati Paulus yang besar. Jawaban Paulus sangat menyentuh. Aku berdoa kepada Allah supaya bukan hanya engkau tetapi semua orang yang mendengarkan menjadi sama seperti aku kecuali belenggu ini. Paulus tidak marah, tidak dendam, tidak ingin dibebaskan dulu. Yang ingin ia hanyalah jiwa-jiwa mengenal Kristus. Beginilah hati seorang yang sudah dijamah Tuhan. Ia lebih peduli dengan keselamatan orang lain daripada kenyamanannya sendiri. Penutup untuk firman Tuhan untuk kita hari ini. Renungan ini mengingatkan kita untuk melihat kehidupan dengan cara yang baru. Yang pertama, Tuhan sanggup mengubah siapapun, termasuk orang yang paling keras, paling jauh, dan paling berdosa. Kesaksianmu berharga. Mungkin tidak spektakuler seperti Paulus, tetapi itu tetap alat Allah untuk membuka mata orang lain. Ketaatan lebih penting daripada kenyamanan. Paulus tetap bersaksi meski di penjara. Kita sering menyerah hanya karena tidak enak hati atau takut ditolak. Yang terakhir, biarlah hati kita seperti Paulus, bukan mencari pembelaan diri, tetapi menginginkan orang lain mengenal Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.